Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulillahil karim amma ba'd. Runtuhnya hujatan-hujatan, dalil-dalil Imaduddin Al-Bantani dan Gus Fuad Pleret bahwasanya habaib batal nasabnya di Imam Ubaidillah dengan kitab Syajaratul Mubarakah karya Fakhrur Razi. Kita nggak pakai lama, langsung aja. Penuduh mendasari pernyataannya dari setidaknya dua kitab yang dijadikan hujjah, yakni Syajaratul Mubarakah yang diklaim karya Imam Fakhrur Razi dan Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidillah. Dikatakan bahwa dalam kedua kitab tersebut tidak ada nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, ayah dari Alawi yang wafat abad 4 Hijriah, datuknya para Alawiyin. Bahkan dikatakan bahwa kemungkinan nama Ubaidillah adalah fiktif yang diada-adakan. Wow, yuk bedah satu-satu. Syajaratul Mubarakah diklaim sebagai kitabnya Imam Fakhrur Razi, yang mana beliau adalah imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidah Al-Asy'ari, juga panutan para habaib. Tapi janggalnya, kitab tersebut tidak pernah tercatat dalam sejarah sebagai kitab beliau. Kok bisa? Di dalam kitab-kitab ulama besar Ahlus Sunnah yang sangat mengenal Imam Fakhrur Razi secara detail, tidak ada yang menyebutkan kitab tersebut sebagai karya tulis beliau. Seperti Az-Zirikli dalam Al-Alam, Al-Hamawi dalam Mu'jam Udaba, dan Ibnu Khalikan dalam Wafiyatul A'yan. Tidak ada satupun yang menyebutkan kitab ini dalam karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Kitab ini baru ditemukan di tahun 1418 Hijriah seperti yang tertulis di halaman 13 kitab tersebut, yang artinya ditemukan tahun 1997 Masehi atau baru 26 tahun yang lalu. Luar biasa. Ternyata yang mengatakan kitab ini sebagai kitab Imam Fakhrur Razi, sebagaimana tertulis pada kitab tersebut di halaman 12-nya, bernama Al-Mar'ashi An-Najafi, yang menemukan kitab tersebut dan memerintahkan muridnya Mahdi Ar-Rajai mentahqiq atau menulis kembali kitab ini. Kok bisa kitab tersebut tersembunyi dan baru muncul 812 tahun setelah wafatnya Imam Fakhrur Razi? Jika memang penuduh yakin, maka datangkanlah kepada kami satu bukti tertulis pada abad 7, 8, 9 atau bahkan 10 Hijriah dari ulama Ahlus Sunnah ternama yang menyebutkan ini adalah kitab Imam Ar-Razi. Dan bagaimana mungkin menisbatkan kitab yang baru ditemukan kemarin sore sebagai kitab abad ke-6? Penuduh cenderung selalu menghindar dari pertanyaan ini. Penuduh berdalih bahwa si penemu kitab dan pentahkiknya pun pada halaman 11 mengakui bahwa beliau terkejut saat menemukan kitab ini. Dan gak perlu penuduh meminta Rabithah Alawiyah ngecek ke perpustakaan di Istanbul, karena Rabithah tidak dalam keraguan sedikit pun. Justru penuduh yang harus mendatangkan bukti dari abad awal. Apalagi banyak kejanggalan pada kitab tersebut, seperti banyaknya nama besar yang tidak tercatat, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup sezaman dan sewilayah dengan Imam Ar-Razi. Justru tidak tercantum dalam kitab tersebut dan banyak nama lain. Bahkan pada halaman 92 disebutkan Imam Ar-Razi, sosok ulama besar Ahlus Sunnah, justru dikatakan meyakini Imam 12 Syiah dan mengatakan Imam Mahdi sudah lahir menunggu pembebasan. Jadi sangatlah wajar jika banyak pihak yang 1000% meragukan kitab tersebut sebagai tulisan Imam Fakhrur Razi. Kalau saya malu banget nuduh-nuduh, ternyata tuduhannya tuduhan yang tidak valid, tuduhannya tuduhan yang tidak ada argumentasi yang kuat, sedangkan itu termasuk bagian daripada lancang kepada keluarga Nabi, lancang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita lihat hadis Bukhari baru ditulis tahun 256 Hijriah, manuskrip sebelum Bukhari apakah ada? Apabila ada, sekarang mana ada buktinya? Karena udah pada hilang. Karena apa? Tradisi lisan menghafal daripada gurunya sampai ke gurunya terus sampai ke bawah. Seperti itu. Data yang tertulis itu belum pasti mutlak kebenarannya. Seperti surat tanah. Itu surat tanah banyak pemalsuan di mana-mana. Orang beli tanah bukannya dapat tanah, malah uangnya raib gara-gara surat. Begitu pula kitab tersebut. Kitab itu seringkali dipalsukan atas nama seseorang seperti Syajaratul Mubarakah, ternyata milik orang Syiah. Ini dipalsukan. Makanya kita itu harus cermat, harus teliti, jangan gegabah
perlunya Basul Masail itu seperti itu. Supaya kita nggak gegabah dalam menyampaikan fatwa-fatwa kita. Basul Masail, ijma' para ulama bagaimana pendapatnya. Bukan pendapat pribadi yang terlontar daripada hawa nafsu sehingga memojokkan salah satu yang dipojokkan. Di antaranya adalah keluarga Nabi. Itu begitu sangat lancang sekali itu.